warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Ibrahim yang semoga selalu dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah atas segala nikmat yang kita cicip di dunia ini, atas segalanya udara pagi ini, dan atas ringannya langkah kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini, yaitu masjid untuk sholat berjamaah. Atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam mengarungi segala ujian yang Allah titipkan. Allah yang menitipkan ujian, Allah yang menitipkan musibah, namun Allah juga yang memberikan jalan keluar. Terkadang dalam himpitan ujian itu, Bapak Ibu, tapi karena saking baiknya Allah menutupi kesulitan-kesulitan kita sehingga tidak terlihat oleh orang lain, di saat yang sama pula ada orang yang datang kepada kita untuk meminta bantuan juga. Karena orang lain tidak tahu, orang lain tidak tahu apa kesulitan kita, sehingga menurut orang lain ya kita baik-baik saja. Itulah karena maha baiknya Allah menutupi aib kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, menutupi kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Namun karena keterbatasan kita pada saat itu, kita tidak bisa membantu banyak. Mungkin hanya membantu tenaga sedikit, pikiran sedikit, waktu sedikit, bahkan hanya membantu menasihati. Karena kita sadar bahwa kita saat itu sedang terbatas, juga sedang dihimpit oleh ujian. Namun kita harus yakin bahwa bantuan kita, pertolongan kita, atau kebaikan kita yang sedikit itu tetap ada balasannya di sisi Allah. Rasulullah SAW berkata pada sahabatnya bernama Jabir bin Sulaim, wahai Jabir, yang artinya begini Bapak Ibu, wahai Jabir, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini merupakan sebuah pencerahan bagi kita yang merasa diri kita sangat terbatas untuk membantu orang lain, untuk melakukan kebaikan. Ini juga merupakan sebuah sunnah ketika kita berbicara dengan orang lain. Paling tidak ada sedikit simbol senyum yang kita berikan. Rasulullah juga memilah-milah topik pembicaraannya kepada sahabat-sahabatnya. Ketika bertemu, sedang berjumpa dalam majelis yang berisi sahabat-sahabat yang kaya raya, Rasulullah SAW membicarakannya tentang apa? Tentang sedekah, tentang zakat, tentang harta yang sebenarnya bisa membawa kita, mengantarkan kita kepada kebaikan. Ketika berbicara dengan sahabat-sahabat yang ahli ibadah, Rasulullah berbicara tentang keutamaan ibadah. Namun ketika Rasulullah berbicara dengan sahabat-sahabatnya dalam hal ini tidak seberuntung, di dunia ini tidak seberuntung sahabat yang lain, Rasulullah hanya menitipkan pesan-pesan yang sebenarnya mungkin di zaman itu pesan-pesan yang ringan. Seperti hadis yang senyummu di hadapan saudaramu adalah saudara. Terus ketika Rasulullah sedang dahar gitu, sebaik-baiknya makanan adalah cuka. Itu kan perkataan Rasulullah yang ringan. Karena Rasulullah tahu ketika Rasulullah SAW berbicara tentang pokok-pokok yang mereka tidak menjalani, itu akan menjadi bahkan barangkali kalau menyakiti mereka. Ketika seorang bisnismen, pengusaha gitu, kalau zaman sekarang mengobrolkan tentang usaha, tentang bisnis gitu, tapi di hadapan orang-orang yang tidak, kalau zaman sekarang istilahnya tidak relate gitu, itu kan akan menjadi aneh di obrolan itu. Nah, makanya Rasulullah dalam hal ini memilah-milah wasiat-wasiat yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Nah, dalam hal ini juga kita akan pesan bahwa kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan yang kita lakukan itu sudah diukur, kita sudah mengukur kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan apa yang kita bisa. Karena kita jangan sampai menolong orang lain, tetapi diri kita justru malah celaka gitu. Kita juga harus mengukur seperti itu. Bahkan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Man kana fi hajatin akhihi kana Allah fi hajati." Dan barang siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah akan membantu hajatnya, akan membantu untuk menolong, mencukupi kebutuhannya. Nah, dalam hadis ini kita bisa membayangkan ketika kita sedang dalam kesulitan, dibantu sama orang
membantu, ada yang ngiriwangi mikirna. Tapi janji ini Allah berikan kepada orang yang membantu saudaranya, dan ketika orang itu sedang punya hajat, Allah langsung yang membantu, Allah yang mencukupi. Bagaimana mungkin kita bisa merasa cemas bahwa kesulitan kita yang sedang kita hadapi ini, padahal Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Makanya kita selalu berupaya sebaik-baiknya untuk meneliti setiap jenjang kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan ini. Kita harus berusaha sebaik-baiknya untuk mengambil setiap peluang kebaikan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Karena jika Allah langsung yang menolong, maka urusan pasti beres dan pasti tidak ada masalah. Kadang kita kan masalah yang kita hadapi itu terasa berat karena ya kita mungkin kurang yakin saja sama Allah. Kita kurang yakin bahwa Allah itu menitipkan masalah yang beserta dengan jalan keluarnya. Tapi sebagai muslim kita berikhtiar untuk mencari jalan keluar itu, solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Nah, dalam hadis yang pertama tadi terkandung bahwa yang pertama kita tidak boleh meremehkan kebaikan dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Kita tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Dan yang kedua, dalam berbicara dengan orang lain paling tidak ada simbol senyum yang kita berikan. Tapi tentunya itu harus dipilah-pilah, kita membicarakan apa, kita berbicara dengan siapa, itu tentunya harus disaring gitu. Karena terkadang Pak, mungkin bagi kita itu kebaikan yang kita berikan itu remeh gitu. Contohnya ketika kita sedang ke sebuah tempat, kemudian kita parkir dan kita memberikan uang kepada juru parkir itu uang yang sedikit lebih. Pun biasa mawon. Bagi kita itu hal yang biasa karena saya yakin kebaikan yang kita lakukan ketika kita menganggapnya biasa saja karena biasa kita lakukan. Mungkin 1 kilometer kita berjalan dari tempat itu, kita sudah lupa tuh uangnya itu kemana. Maksudnya kita berikan kepada juru parkir, kemudian uangnya itu dia sudah was begitu saja karena kita mungkin saking biasanya. Tapi bisa jadi itu adalah berarti arti yang sangat besar bagi juru parkir itu, karena sedang butuh-butuhnya dihimpit oleh kebutuhan yang sangat mendadak dan urgent begitu, kemudian ada lebihan yang diberikan oleh hamba Allah kepadanya. Nah itu kan kita tidak tahu bagaimana kesulitan-kesulitan orang lain, sebagaimana orang lain juga tidak tahu kesulitan-kesulitan kita, sehingga orang lain itu datang kepada kita yang juga ikut mengadukan kesulitan itu kepada kita dan meminta bantuan kita. Maka dari itu Allah titipkan kepada kita kelapangan harta, kelapangan tenaga, kelapangan waktu, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Semoga kita bisa menggunakan itu untuk beribadah, berbuat baik kepada orang lain dalam rangka untuk menjadi orang yang mukmin. Mungkin itu saja. Mari kita saling mengingatkan kepada diri kita, kepada saudara-saudara kita, kepada saudara sesama muslim, saudara sejarah dan sama umat manusia. Semoga kita selalu bisa meningkatkan level ibadah kita. Karena setiap orang mungkin memiliki level ibadah yang berbeda, namun jika dilakukan dengan baik, insya Allah tetap ada nilainya.